Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siva Sofyan dan di sini aku akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai instrumen penelitian dengan mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Tonton videonya sampai habis ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data yang relevan dengan tujuan suatu penelitian. Sehingga keberadaan instrumen sangat penting karena menentukan kualitas data yang diperoleh, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil penelitian itu sendiri. Nah, pengertian instrumen penelitian terbagi lagi menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada dari Sugiono pada tahun 2018, menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk melihat dan mengukur suatu fenomena alam maupun sosial yang diamati. Kemudian ada dari Editech Insight pada tahun 2020 menyebutkan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh, mengukur, dan menganalisis data dari subjek atau sampel mengenai topik atau masalah yang diteliti. Dan terakhir, menurut Teacher College Columbia University, menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data yang terkait dengan minat penelitian. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya instrumen penelitian adalah perangkat yang dirancang secara sistematis untuk mengumpulkan data dengan tujuan agar data tersebut bisa diolah menjadi informasi ilmiah yang valid dan andal. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai fungsi instrumen penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dengan demikian, fungsi instrumen dalam pengumpulan data adalah yang pertama, lebih sistematis. Lebih sistematis berarti proses pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas, teratur, dan mengikuti prosedur ilmiah. Sehingga kita sebagai peneliti tahu pasti apa yang akan kita tanyakan atau kita teliti, bagaimana cara melakukannya, atau kapan penelitian tersebut akan dilakukan. Yang kedua, validitas dan reliabilitas data. Validitas dan reliabilitas data berbicara mengenai ketepatan dan ketetapan data. Instrumen yang baik akan memastikan ketepatan data yang diukur dan kekonsistenan pemodelan data jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya. Peneliti dapat langsung mengumpulkan data karena sudah memiliki pedoman, sehingga pengumpulan data menjadi lebih cepat dan sistematis karena setiap pertanyaan atau pengamatan sudah disiapkan. Seorang peneliti juga tidak perlu menyewa banyak enumerator jika instrumen mudah digunakan. Contohnya adalah penggunaan survei daring. Atau bisa mengurangi frekuensi kunjungan lapangan jika menggunakan instrumen wawancara online atau kuesioner digital. Keempat, kemudahan dalam analisis data. Kemudahan dalam menganalisis data berarti bahwa instrumen penelitian dirancang sedemikian rupa agar data yang dikumpulkan langsung sesuai dengan kebutuhan analisis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan instrumen yang tepat, peneliti tidak perlu melakukan banyak konversi, interpretasi ulang, atau klasifikasi tambahan saat proses analisis berlangsung. Kelima, keobjektifan pengumpulan data. Keobjektifan dalam pengumpulan data berarti proses pengumpulan data dilakukan tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi, perasaan, atau prasangka peneliti. Data yang dikumpulkan bersifat netral, apa adanya, dan mewakili kenyataan sebenarnya di lapangan. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk menjamin kebenaran ilmiah dan validitas hasil penelitian, agar hasil penelitian dapat dipercaya dan diuji ulang oleh peneliti lain, sehingga dapat menghindari bias yang dapat merusak integritas data. Jika seorang peneliti membiarkan opini pribadi mencampuri proses pengumpulan data, maka hasil akhirnya tidak lagi mencerminkan realitas, tetapi justru persepsi subjektif seorang peneliti. Dan yang terakhir atau yang keenam, kelengkapan dan keakuratan pengumpulan data. Nah, hal ini adalah inti dari kualitas hasil penelitian.
Instrumen penelitian yang baik berfungsi memastikan semua informasi yang diperlukan berhasil diperoleh atau lengkap, dan informasi tersebut benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya atau akurat. Tanpa keduanya, penelitian kehilangan nilai ilmiahnya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai jenis-jenis instrumen penelitian. Jenis-jenis instrumen penelitian terbagi atas 5 macam, yaitu yang pertama, instrumen angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan yang telah dirancang dengan tujuan mengukur variabel penelitian. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Lalu yang kedua ada instrumen wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Yang ketiga, instrumen observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Yang keempat, instrumen dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Kelima, atau yang terakhir, instrumen skala bertingkat atau rating scale. Skala bertingkat adalah instrumen penelitian berupa ukuran subjektif yang dibuat berskala. Skala bertingkat sering disebut sebagai ratings. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai validitas dan reliabilitas. Istilah validitas sendiri diambil dari bahasa Latin validus, yang berarti strong, yang artinya adalah kuat. Namun, sebelum membahas validitas lebih jauh, perlu dibedakan bahwa secara umum, konsep validitas yang sering didengar atau diucapkan dibedakan menjadi dua, yaitu validitas penelitian dan validitas pengukuran. Menurut LAS, validitas penelitian merupakan sejauh mana tingkat kepercayaan dari penarikan kesimpulan yang diambil dalam suatu penelitian. Artinya, tingkat kepercayaan seseorang untuk menerima kesimpulan dari suatu hasil penelitian dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan si peneliti, keterwakilan sampel penelitian, dan sifat populasi dari mana sampelnya diambil. Sedangkan, validitas pengukuran mempunyai arti sejauh mana sampel diambil. Reliabilitas merupakan keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable atau konsisten. Instrumen yang reliable yaitu instrumen yang menunjukkan hasil yang relatif sama jika diteskan pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Validitas terbagi atas beberapa macam. Yang pertama ada validitas isi atau content validity. Haynes dalam bukunya menjelaskan bahwa definisi validitas isi adalah sejauh mana elemen-elemen suatu instrumen ukur relevan dan mewakili dari konstruk alat ukur yang ditargetkan untuk tujuan pengukuran. Lalu yang kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk adalah teknik yang lebih canggih untuk menetapkan validitas instrumen. Yang ketiga atau yang terakhir, validitas kriteria. Validitas kriteria juga dapat ditentukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari instrumen Anda dengan hasil dari instrumen lain yang mencoba mengukur konstruk yang sama menggunakan kriteria yang sama. Nah, metode estimasi reliabilitas untuk instrumen tes maupun non-tes dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, konsistensi internal. Metode ini hanya memerlukan satu kali penyajian tes saja, dikenal dengan single trial administration, dan karena itulah masalah-masalah yang timbul akibat penyajian yang berulang dapat dihindari. Yang kedua, stabilitas. Metode ini juga dikenal dengan metode tes ulang atau test retest. Salah satu metode yang populer digunakan untuk mengestimasi koefisien reliabilitas. Metode ini digunakan dengan cara memberikan instrumen ukur kepada responden sebanyak 2 kali pada rentang waktu yang tertentu. Setelah instrumen diberikan 2 kali, stabilitas hasil pengukurannya dapat dilihat dari besarnya korelasi skor hasil pengukuran pertama dan hasil pengukuran kedua. Yang ketiga, reliabilitas iterator. Jika data yang dikumpulkan di lapangan berupa pengamatan perilaku seseorang atau karya tertulis seseorang, seperti karya seni atau uji kinerja, maka untuk mengestimasi reliabilitas menggunakan iterator atau konsistensi antar penilai. Nah, itu sajalah pembahasan kita mengenai instrumen penelitian. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.